Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hadi Alfarezi. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah proyek rekayasa dan pengembangan produk 1, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS. Untuk judulnya sendiri untuk judul saya memilih perancangan mesin penggiling kunyit dengan menggunakan motor bensin. Latar belakang untuk industri jamu sendiri sampai saat ini masih banyak diminati masyarakat karena masyarakat Indonesia sendiri percaya terhadap hal-hal di luar medis, meskipun masih belum terbukti, namun untuk jamu sendiri sudah terbukti, dan jamu sendiri adalah warisan tradisional, warisan budaya dari nenek moyang kita yang harus dipertahankan. Kunyit, untuk bahannya sendiri jamu itu ada banyak, kunyit, jahe, dan lain-lain. Namun untuk materi saya hari ini, saya akan menggunakan kunyit sebagai bahan utama yang akan diolah. Untuk membuat jamu sendiri tidaklah sulit sebenarnya. Bahan bakunya digerus sampai menjadi bubuk, lalu diberi air hangat, setelah diaduk bisa diminum. Untuk jamu sendiri sangat memperhatikan takaran dari apa yang akan dicampur untuk menjadi minuman. Masalah yang diangkat dan solusi. Masalah jamu tradisional sampai saat ini adalah jamu tradisional sendiri masih menggunakan tenaga manusia, atau bisa dibilang jauh dari kata menggunakan mesin yang otomatis. Hal ini sangatlah tidak efektif karena energi manusia tersebut dipakai sangat terkuras untuk menumbuk, melakukan pemaketan, dan tidak cost efektif. Karena hal-hal tersebut sebenarnya bisa digantikan oleh mesin yang bisa dipakai untuk produksi massal dan otomatis. Teknologi mesin alat pesaing yang ada. Untuk pesaing yang ada, saya pertama memilih mortar. Kenapa? Karena mortar sendiri adalah salah satu alat tradisional yang sampai saat ini masih dipakai, meskipun sudah beralih, kebanyakan sudah beralih untuk menggunakan mesin. Mortar tercobek biasanya dibuat dari keramik, batu, atau kayu yang keras. Caranya sangatlah mudah menggunakan tenaga manusia. Bahan ditaruh di tengah mortar, lalu digerus dengan adukannya. Penggiling tuas adalah salah satu alat yang bisa dikatakan tradisional namun modern. Kenapa? Karena satu, sudah lebih baik daripada mortar dan yang lain. Kedua, hampir bisa digunakan, efektivitasnya sudah lebih baik daripada mortar meskipun tidak menggunakan mesin. Namun sangat jauh daripada mortar. Mesin penggiling rempah Spice Herb Grinder IC04A. Mesin ini sendiri adalah mesin modern, sudah menggunakan listrik dan otomatis. Tinggal sambung saja ke sumber listrik terdekat, lalu masukkan bahan-bahan jahe, bahan-bahan jamu, dan tinggal diklik di switch on-nya, lalu sudah bisa dipakai untuk menggiling rempah secara otomatis. Dan karena otomatis cost efektivitasnya akan meningkat jauh. Kelebihan teknologi yang ada. Kelebihan teknologi dari
Alat-alat yang tadi sudah disebutkan adalah bentuknya praktis, cepat, hemat, dan tidak menggunakan listrik. Putaran tuas handle halus dan ringan, bahannya stainless steel, tahan lama dan kuat anti karat. Part dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan. Praktis dipergunakan di rumah ataupun restoran. Bisa digunakan untuk keperluan lain, seperti menggiling daging untuk kelemahan dari teknologi yang ada. Kelemahan dari teknologi yang ada adalah untuk ukurannya yang praktis dan mobile, kurang cocok untuk industri rumahan. Masih banyak yang menggunakan tenaga manusia daripada tenaga mesin. Cost effectiveness yang kurang baik akibat tenaga kerja yang terbuang untuk proses penggilingan. Proses memakan waktu yang banyak akibat pengerjaan yang masih tradisional. Ini adalah data dari mesin yang akan saya kembangkan. Untuk motornya sendiri saya menggunakan, untuk tenaga penggeraknya sendiri saya menggunakan motor bensin. Untuk daya motornya sendiri yang bisa dihasilkan ada 5,5 horsepower, putarannya 3600. Untuk diameter puli motornya adalah 76,2 dan diameter puli penggilingnya adalah 61,7 mm. Untuk porosnya sendiri kita menggunakan S30C yang kekuatan tariknya 48 kg per mm. Faktor koordinasi daya yang ditransmisikan adalah 1,5. Untuk sabuknya sendiri kita menggunakan tipe V. Untuk rangkanya kita menggunakan besi siku ketebalan 3 mm, ukuran besinya 30 x 30 x 3 dan seterusnya. Untuk desainnya sendiri bisa dilihat pada layar tersebut. Untuk mendesainnya kita akan menggunakan SolidWorks. Untuk langkah-langkahnya sendiri kita hanya memasang bagian siku untuk menjadi kaki-kaki dari mesin tersebut, menaruh motor bensin, lalu memasang V-beltnya. Ini adalah data yang saya peroleh berdasarkan pengisian kuesioner. Untuk pertama, saya menanyakan apakah para pengisi kuesioner adalah penikmat jamu. 30% dari mereka menjawab tidak, 70% dari mereka menjawab iya. Untuk yang kedua, apakah para pengisi kuesioner itu lebih menikmati jamu tradisional atau pabrikan? Kebanyakan dari mereka menjawab tidak. Banyak dari mereka yang suka produksi pabrik. Untuk yang ketiga adalah apakah Anda percaya dengan khasiat jamu? Kebanyakan dari pengisi kuesioner menjawab iya. Ini adalah data yang saya peroleh. Slide selanjutnya. Ini adalah data utama yang saya peroleh terhadap apakah yang menurut Anda penting dalam proses pembuatan jamu. Kebanyakan daripada pengisi kuesioner menjawab kebersihan, higienis, jauh daripada harga dan bahannya sendiri. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa di saat pandemi saat ini, kesadaran masyarakat sudah sangat meningkat terhadap kesehatan, kebersihan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan jamu, entah itu tradisional ataupun pabrikan, harus menjaga kebersihannya agar bisa dipercaya konsumen, agar tidak mengkhianati kepercayaan konsumen.
Ini adalah tabel demand and wishes. Banyak dari pengisi kuesioner memilih untuk wishes-nya yang paling tinggi adalah untuk mendapat mensterilisasi di dalam mesin. Kenapa? Seperti yang bisa saya dapatkan dari kuesioner yang sudah ada di slide sebelumnya, kebersihan sangatlah prioritas bagi para pengisi kuesioner, jauh daripada harga ataupun fungsi yang lainnya. Di peringkat kedua adalah harga, di bawah 2 juta. Yang ketiga adalah memilih fungsi. Untuk demand-nya sendiri yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah mobility. Kenapa? Untuk perusahaan jamu tradisional, mobilitas sangatlah penting karena mungkin hari ini dapat digunakan di suatu tempat untuk besoknya lagi dipakai di suatu tempat yang lainnya. Dan ini adalah menjadi proyek kerjasama yang dapat digunakan berbagai macam kalangan. Ini adalah struktur fungsi keseluruhan. Bisa dilihat, EI-nya, energi yang masuk ke dalam mesin penggiling jamu adalah listrik, lalu diubah menjadi energi mekanik, putaran. Untuk materialnya sendiri adalah kunyit yang utuh. Setelah masuk ke mesin penggiling akan diproses sehingga menjadi saripati. Untuk sinyalnya itu sinyal on, dengan sesudah diarahkan ke sumber listrik, kita menekan panel on. Untuk sinyal keluarnya adalah panel off. Ini adalah komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan. Untuk yang pertama adalah hopper. Hopper itu untuk memasukkan bahan-bahan. Yang kedua adalah blade atau grinder. Tugasnya untuk memotong atau menggiling. Namun yang ini kita pakai adalah grinder. Yang ketiga adalah panel control untuk mengendalikan apa yang diperlukan, kecepatan, on off, dan lain-lain. Wadah itu adalah tempat setelah kunyit diproses, di mana kunyit tersebut akan ditaruh. Yang terakhir adalah motor. Motornya sendiri adalah sumber atau poros putaran yang biasa disambung ke listrik ataupun menggunakan bensin atau diesel. Fungsi dan mekanisme kerja. Untuk yang pertama adalah listrik disambung ke saklar, itu adalah SI. Saklar akan mengalirkan listrik ke controller, yang dimana kontrol kita akan mengatur kecepatan, tombol on atau off, menghidupkan, mematikan. Kontrol akan menghubungkan motor dengan putaran untuk agar menyesuaikan kecepatan. Akan memutar grinder, itu adalah MI. Setelah blade atau grinder diputar, kita akan memasukkan kunyit. Setelah itu prosesnya adalah menggiling, menggrind. Kunyit akan menjadi halus. Setelah kunyit halus akan ditempatkan ke wadah. Ini adalah struktur subfungsi. Bisa dilihat struktur subfungsinya. Ini adalah tabel solusi fungsi. Saya memilih 2 varian. Yang pertama kita menggunakan motor listrik, yang kedua kita menggunakan motor bensin. Yang kedua kita memilih penggiling, hanya penggiling tok. Yang kedua adalah penggiling dan pisang. Bagian ketiga kita memilih wadah yang flat, mungkin bisa dilihat di perusahaan-perusahaan yang menggunakan karung seperti beras. Tujuan slide di situ adalah untuk agar memudahkan
memindahkan ke bawah ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah wadah. Wadah di mana hasil grinding tersebut ditaruh di wadah. Wadah itu bagian bawahnya bisa di-seal. Setelah sudah penuh akan di-seal juga atasnya, tinggal dipindah. Pohon objektif. Ini adalah data yang saya peroleh berdasarkan demand analysis dan survei. Ini adalah sketsa konsep varian 1, di mana saya menggunakan hopper 1, motornya menggunakan motor listrik, dan wadahnya kita menggunakan wadah slide. Ini ada sketsa konsep varian 2, hoppernya kita menggunakan masih menggunakan hopper 1, motornya menggunakan motor bensin, dan wadahnya menggunakan wadah tipe kedua. Untuk yang lebih efektif, sketsa konsep varian 1 lebih di demand karena menggunakan motor listrik, sehingga tidak mengurangi kebisingan, dan juga lebih mudah karena tinggal dicas, tinggal dialirkan ke listrik terdekat. Ini adalah evaluasi pembuatan. Ini adalah gambar 3D model SolidWorks. Ini adalah gambar 2D, gambar sketsa tangan. Ini adalah daftar referensi. Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.